Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki, sehingga kita bisa berkumpul bersama di Baitullah yang mulia ini, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam kita panjatkan atas kehadirat baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang seorang pemuda yang dimana pemuda ini berkebangsaan Yaman, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwasannya engkau mintalah doa kepadanya, karena sesungguhnya pemuda ini doanya begitu makbul. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wasiat ini disampaikan dan ditunggu oleh Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasul. Dan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, menunggu sekian lama, menunggu rombongan haji dari Yaman, dan setiap kali musim haji datanglah rombongan dari Yaman, dan bergegaslah Umar bin Khattab menghampiri rombongan tersebut dan menanyakan, adakah dari salah satu di antara kalian bernama Uwais Al-Qarni? Jadi pemuda ini namanya Uwais Al-Qarni. Dan kemudian rombongan tersebut menjawab, ya Amirul Mukminin, salah satu dari kami tidak ada yang bernama Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar bin Khattab pun bingung dan sedih. Akhirnya menunggu terus sekian lama, akhirnya datang lagi rombongan dari Yaman. Dan disitulah Umar bin Khattab bertemu pertama kalinya dengan pemuda yang pernah diceritakan oleh baginda Nabi SAW, yakni Uwais Al-Qarni. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun memeluk dan mencium kening Uwais Al-Qarni dan meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Lantas Uwais Al-Qarni pun menjawab, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau meminta doa kepadaku? Sedangkan aku hanyalah seorang pemuda dari Yaman yang tidak memiliki apa-apa. Aku fakir, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab pun hanya mengatakan, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepadaku bahwasanya doamu itu makbul. Kemudian duduklah mereka berdua, dan Umar bin Khattab pun menanyakan, wahai anak muda, apa keistimewaanmu sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadaku bahwa doamu begitu makbul, wahai pemuda? Maka Uwais Al-Qarni pun ini menjawab, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa,
melainkan aku hanya berbakti kepada orang tuaku, dan aku hanya memiliki ibuku sekarang, dan aku mematuhi seluruh perintah ibuku, dan aku tidak pernah melawan ibuku. Hingga alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan hamba kesempatan untuk pergi haji dan membawa ibuku untuk pergi haji dengan cara menggendongnya dari Yaman ke Hijaz. Maka dari situlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin yakin bahwa makbulnya doa seorang salah satunya adalah dari birrul walidain, atau berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dalam surat Al-Isra dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapaknya. Maksudnya dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengaruh orang tua, pengaruh kesolehan orang tua itu juga berpengaruh terhadap anak. Karena di mana orang tua yang soleh akan menghasilkan generasi-generasi yang soleh, anak yang soleh maupun solehah. Bahkan malaikat di saat menyuruh anak ini masuk ke dalam surga, anak ini tidak mau. Malaikat berkata, "Ya bunayya yastahiqu 'alaikal jannah." Wahai anakku, nak, ini sudah layak bagimu sebuah surga. Tetapi anak ini tidak mau masuk. Karena apa? Karena dia melihat orang tuanya di dalam neraka, dan dia menginginkan, wahai malaikat, aku tidak ingin masuk surga tanpa orang tuaku. Tetapi sebaliknya, jika orang tua kesolehannya tidak begitu dan anaknya, maka akan melahirkan sebuah anak yang suatu saat mungkin akan menjadi rentenir, yang dimana ketika orang tuanya susah meminjam uang kepada anaknya, baru 1 bulan anaknya sudah menagih, "Pak, Ma, mana uangku?" Ditagih-tagihnya. Tetapi sebaliknya, jika anak ini soleh, maka anak ini akan bilang, biarkanlah bapak dan ibu selama ini telah mendidikku menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi aku anak yang sukses. Biarkanlah, ini bagian daripada sodakohku dan amalanku kepada kalian berdua. Maka birrul walidain juga adalah amalan yang paling utama. Dan orang tua mana yang tidak merindukan anak yang seperti ini? Yang merindukan anak yang begitu berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga di akhir hayatnya masih bisa mendoakan dan menjadi penyejuk di alam kubur bagi orang tua yang sudah tiada. Dan ini adalah sumbangan doa daripada anak-anak kita sekalian. Maka birrul walidain di sini adalah amalan yang paling utama. Karena Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayy 'amalil afdal?" Qala sallallahu alaihi wasallam, qala qultu thumma ay birrul walidain. Qala qultu thumma ay, qala jihadu fi sabilillah. Jadi yang maknanya di sini adalah aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling penting wahai Rasulullah? Yang pertama adalah salat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa kita lihat dari hadis tersebut bahwa birrul walidain ini adalah prioritas paling utama setelah sholat 5 waktu. Karena akan dibukakannya pintu rezeki dan dimudahkannya segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Mana ada anak yang sukses dengan tentram kalau orang tuanya itu tidak ridho? Pasti tidak ada, wahai saudara-saudaraku sekalian. Maka dalam hadis pun juga dikatakan, ridhonya Allah itu juga ridhonya orang tua. Maka jika orang tua kita tidak ridho, maka Allah tidak akan pernah ridho. Yang hadisnya berbunyi
sebagai berikut. An Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu ridha rabbi fa sukhtu rabbi fi sukhtul walid. Yakni ridha Allah adalah ridha kedua orang tua dan murkanya Allah adalah murkanya kedua orang tua. Bagi anak-anak yang di sini ingin sukses dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak, maka hormatilah kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara selalu mendoakannya sehabis salat. Ya, menyantuninya. Jangan katakan jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Sekalipun di dalam hati kita ini merasa lelah, merasa kesal terhadap orang tua kita, tetapi di hadapan mereka hendaknya kita tetap senyum dan melanturkan kata-kata yang indah. Sebagaimana dalam surat Al-Isra tadi dijelaskan. Lanturkan dengan kata-kata yang indah. Berikan mereka treat atau perlakukan mereka sebagaimana orang tua kita, yakni sebagai raja kita ataupun ratu kita. Jadikanlah mereka prioritas utama kita. Dan jangan sampai orang tua kita mendoakan kita yang tidak-tidak, apalagi ibu. Karena doa ibu itu yang paling mujarab dan paling makbul. Di saat ibu kita tidak ridho akan kita, maka kita tidak akan pernah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus hingga kita meninggal nanti. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak-anak yang saleh maupun solehat. Maka di sini sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, ketika kita mempunyai anak-anak yang saleh, yang faham akan agama, kelak dia akan selalu mendoakan orang tuanya dalam keadaan apapun. Bahkan yang dimana harta kekayaan di dunia ini tidak dibawa di alam kubur nanti, hanyalah sisa-sisa amalan-amalan soleh yang kita bawa dan doa-doa anak soleh kita. Maka anak ini akan terus berdoa kepada kedua orang tuanya yang sudah masuk ke dalam alam kubur, yang dimana orang tuanya sudah sendiri, tidak ada siapa-siapa yang menemani melainkan amalan-amalannya. Tetapi berkat pertolongan, mungkin sedekah amal jariah daripada anak-anaknya, dan juga doa-doa untuk kepada kedua orang tuanya, disitulah akan menjadi penyejuk. Ibaratnya kalau kita sekarang ada AC, itulah AC nanti untuk dalam kubur. Angin penyejuk. Dan tidak akan pernah merasa kesepian, dan akan selalu merasa bahagia walaupun di tengah kegelapan sendiri, di liang lahat yang begitu dalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ani wa iyyakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamun ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita agar selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan ridha-ridha Allah untuk kepada mereka semua. Rabbighfir lana warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qubur wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbighfir lana
وارحمهما كما ربيانا صغيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم أقيم الصلاة